PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. 8. Untuk perusahaan Heksa memiliki ROC-nya sebesar 0,37 dan EY-nya sebesar 0,23. Setelah ROCE dan EY diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, selanjutnya kami memasukkan data urutan ROCE dan EY dari tiap-tiap perusahaan tersebut. PT TBS Energi Utama didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang pada tanggal 3 Agustus 2007. Di tahun 2010, perusahaan mengubah namanya menjadi PT Toba Bara Sejahtera. PT Golden Eagle Energi Tbk berdiri pada tahun 1980 dengan nama PT The Green Book berdasarkan Akta Pendirian nomor 46 tanggal 14 Maret tahun 1980 dengan aktivitas bisnis utama di bidang restoran dan hiburan. Pada tanggal 10 Mei 1996, perusahaan mengubah nama menjadi PT Setia Mandiri Mitra Tama. Perusahaan resmi tercatat di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 29 Februari tahun 2000. PT Sumber Global Energi Terbuka atau SGE bergerak dalam industri batu bara, menyediakan sistem penambangan terpadu yang sistematis, mulai dari produksi batu bara yang ramah lingkungan hingga transit smart. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 untuk memperdagangkan batu bara dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ke pelanggan domestik dan internasional. Saat ini, 90% penjualan berasal dari ekspor dan 10%-nya dari pasar domestik. PT Adaro Energi Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batubara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energi telah berkembang menjadi organisasi yang terintegrasi secara vertikal dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, jasa pelabuhan, pemasaran, dan penghasil listrik. PT Hexindo Adi Perkasa didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Muhammad Ali SH nomor 37 tanggal 28 November tahun 1988. Memulai operasi komersial pada bulan Januari 1989 dan selama lebih dari 2 dekade bergerak di bisnis perdagangan, penyewaan dan layanan purna jual alat-alat berat. Hexindo telah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pembisnis alat berat dengan reputasi yang baik. Adapun sebesar 85% saham HCMFI dimiliki oleh Hitachi Construction Machinery atau HCM, perusahaan PT Dian Swastitika Sentosa Tbk dengan kode saham DSSA. PT Dian Swastitika Sentosa Tbk merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pertambangan dan perdagangan batu bara. Melalui anak perusahaannya, perusahaan menjalankan bisnisnya yang diklasifikasikan menjadi 4 sektor, yaitu pertambangan dan perdagangan batu bara, pembangkitan listrik dan uap, perdagangan bahan kimia, serta infrastruktur dan multimedia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 Desember 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1998. PT Golden Energy Mines Tbk dengan kode emiten GEMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan dan perdagangan batu bara. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Maret 1997 dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti, yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010.
Bukit Asam Tbk atau PTBA didirikan tanggal 2 Maret 1981. Kantor pusat Bukit Asam berlokasi di Jalan Parigi nomor 1 Tanjung Enim 31716, Sumatera Selatan. Dan kantor korespondensi terletak di Menara Kadin, Indonesia, lantai 9 dan 15, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Indonesia. 23 Desember 2002 mencatatkan PTBA di Bursa Efek sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional pada tahun 1993. Pemerintah menugaskan perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada tanggal 23 Desember 2002, perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan PTBA. Pemegang saham pengendali Bukit Asam Tbk adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan memiliki 5 saham preferen dan pengendalian tidak langsung melalui PT Indonesia Asahan Aluminium. Saat ini, kegiatan utama grup PTBA adalah bidang industri tambang batubara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batubara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri ataupun pihak lain, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan industri pertambangan batubara beserta hasil olahannya. Selanjutnya, yaitu analisis saham perusahaan menggunakan metode Greenblatt. Langkah pertama yaitu mencari data-data yang diperlukan, seperti yang tercantum pada tabel berikut. Lalu, setelah terkumpul semua data yang diperlukan, langkah selanjutnya yaitu menghitung ROCE dan earning yield, yang dimana rumusnya yaitu ROCE sama dengan EBIT dibagi ekuitas ditambah LT liabilitas, EY sama dengan EBIT dibagi EV, di mana terdapat hasil perhitungan ROCE dan earning yield dalam tabel berikut ini. Kami memiliki dua perbandingan ROCE dan EY dari dua perusahaan, yaitu perusahaan GEMS dan perusahaan DSSA. Berikut penerapan ROC dan EY dari data laporan keuangan 2022. Untuk perusahaan Agro memiliki nilai ROC-nya sebesar 0,53 dan EY-nya sebesar 0,88. Untuk perusahaan Hexa memiliki ROC-nya sebesar 0,37 dan EY-nya sebesar 0,23. Untuk perusahaan PTBA memiliki ROC-nya sebesar 0,46 dan EY-nya sebesar 0,39. Untuk mengetahui 40 perusahaan terbaik, kami melakukan perhitungan skor dengan mengurutkan ROCE dan EY dari yang tertinggi ke yang terendah. Setelah ROCE dan EY diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, selanjutnya kami memasukkan data urutan ROCE dan EY dari tiap-tiap perusahaan tersebut dan kemudian dijumlahkan, dan penjumlahan tersebut ditetapkan sebagai skor yang selanjutnya skor tersebut diurutkan kembali dari skor terendah hingga skor tertinggi, yang kemudian dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, kita bandingkan antara 4 instrumen investasi yang ada. Jika dilihat dari tabel di atas, bisa disimpulkan bahwa perhitungan menggunakan metode Greenblatt itu bernilai positif dan menunjukkan bahwa investasi saham tersebut lebih baik dilakukan daripada 3 instrumen yang lainnya, karena return yang didapatkan dari investasi saham bernilai lebih besar dibandingkan dengan 3 instrumen lainnya. Setelah kita analisis untuk menentukan return dari dua perusahaan tersebut menggunakan metode Greenblatt,
pada metode Greenblatt mendapatkan return sebesar 0,10, IHSG sebesar 0,03, deposito sebesar 0,02, dan emas sebesar 0,09. Dapat kita simpulkan, dengan metode Greenblatt ini, kita mendapatkan return yang lebih menguntungkan daripada 3 instrumen investasi lainnya. Maka untuk perusahaan Adro memiliki intrinsic value-nya sebesar 8.150,29. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus MOS, maka didapatkan sebesar 68%. Sedangkan untuk Hexa, nilai intrinsic value itu sebesar 8.320,86. Maka MOS-nya didapat sebesar 35%. Untuk perusahaan PTBA, nilai intrinsic value-nya itu sebesar 4.548,84. Maka nilai MOS-nya yang didapat sebesar 46%.